Ini sebenarnya rahasia, tetapi karena penting untuk diketahui oleh semua, dan semua dibatalkan oleh beberapa jam yang lalu, Syekh Syamsuddin Syarafuddin melalui akun resminya menyusul lagi, saya dikirimi Mufti Diyar Al-Yamaniyah Syekh Syamsuddin Syarafuddin beberapa jam yang lalu ngirimi bahwa sudah dibatalkan lagi beberapa kabilah dari Pahlawi. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu. Lalu ini yang paling membagongkan lagi. Antara lahirnya ayahnya itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu. Ini jika sampai saya telusuri semua ke Habib Muhammad Rizik Syihab itu jelas ini corek semua, gagal. Gagal menjadi dzurriyyah Nabi berdasarkan silsilah nasab ini. Tidak ilmiah. Mohon maaf, tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun sudah berjalan lama, diyakini surah wal istifadah oleh banyak orang, tetap akan ada kelemahan. Ini saya sertakan kitab Khidmatul Asyirah. Ahmad Syahab atau Syihab, keluarga Syekh Syahab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201. Wah, rasis. Itu buka rahasia orang lain pribadi. Enggak seperti itu. Ini demi kebaikan bersama. Berhubungan dengan Nabi kita harus meluruskannya jika ada pihak yang mengotorinya. Alhamdulillah, kita akan masuk dalam materi kajian malam hari ini, yakni tentang silsilah nasab dari marga Pahlawi yang bernama Klan bin Syihab atau Ahmad Syihabuddin Al-Akbar. Sekaligus kita tampilkan hasil dari tes DNA dari keluarga mereka. Ini sebenarnya rahasia, tetapi karena penting untuk diketahui oleh semua bahwa sudah ada marga Syihab yang ada di Indonesia yang melakukan tes DNA. Hasilnya jelas sama seperti marga-marga yang ada di seluruh dunia yang sudah tes DNA, hasilnya dari klan, bukan Arab, bukan Quraisy, bukan Bani Hashim, bukan Banil Muthalib. Alias siapa? Dengan lebih tahu sendiri, yang sama seperti kemarin sudah saya sampaikan dari keluarga Al-Hadi. Di antaranya adalah pendiri diskotik Tanamur. Diskotik Tanamur Jakarta itu dulu ya, tempat mangkalnya DJ yang bernama Fahmi Syihab yang melantunkan lagu Kopi Dangdut gitu ya. Anak asmara yang dulu tambah membara, bila dicinta yang selalu menggema. Nah, itu dari marga Syihab, tapi tulisannya Syahab. Nanti tolong admin ya, kalau bisa dirubah saja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia terkini, menggunakan huruf SY sebenarnya harusnya ya. Nggak boleh SH. SH itu namanya so namanya. Ini Habib Muhammad Rizik Sohab lah, nggak ada SY. Nah, inilah kadang-kadang sama seperti keteledoran para penulis kita tentang menulis aidid itu, antara aidid dengan aidid, antara qol-qolah aidid dengan yang tak itu taknis sakinah itu harus aidid, nggak boleh aidid, harus qol-qolah. Kita harus ingat Ahmad Al-Aidid, qol-qolah mantub, nggak boleh aidid, nggak boleh. Sama seperti nanti dirubah-rubah menjadi Sohab, Fahmi Syihab atau Syahab. Nah, antara Sy dan Syah ini kan ya tergantung, sama dengan Ali Khalid Kisam yang asli, tapi kadang-kadang diucapkan Ali Khalid Kosan. Sama seperti ini. Jadi Fahmi Syahab Indonesia lah ya, bukan yang Fahmi Syahab Malaysia, bukan. Fahmi Syahab
pelantun lagu Kopi Dangdut yang tahun 2008 yang lalu itu pernah ya dimasukkan penjara oleh pemkap Pemda Sumatera Selatan ya, Palembang, gara-gara mangkir ya, karena salah perjanjian ya, 2008 yang lalu. Jadi marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husein Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustadz kok tahu loh, ya saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Ashirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dohirah. Ini pegangan utama dari Rabithah Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan mentelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian Duriyah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan? Ya enggak. Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Bayak, kan sama. Misalkan, ini Kang Mas KLT Fatih Diningrat itu suku Jawa Mataraman. Ya, misalkan saya mengatakan seperti itu, masuk rasis kan? Ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya, itu enggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan Prof. Quraish Syihab itu dari marga Ba'alawi, Hadromi. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis kan? Ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau zalim itu wadu syai'in ila ghairi mahalli, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi marga Syihab bukan sahab. Bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya shod. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin. Shin. Shin bukan shod. Jadi Syihab. Ahmad Syihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih, sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Syihab. Najwa Syihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan Najwa Syihab, anaknya Prof. Quraish Syihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraish Syihab berasal dari Syihab Makassar, kalau Habib Rizik Syihab berasal dari Syihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Syihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Syihab dari Indonesia.
dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas, hasilnya sudah sesuai ya, sesuai dengan perkiraan. Nah, yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab, bukan berasal dari Bani Hashim, Banil Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya di deskripsi karena tidak berupa video ya, nggak bisa. Ada tulisan. Sudah saya baca ya, sudah saya baca semuanya bahwa ada namanya Ahmad Syihab atau Syihab from Indonesia. Oke, saya bukakan sebentar ya, biar mantap. I did, bukan I did ya. Harus benar-benar mantap, harus yakin, seyakin-yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting, tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab atau Syihab, keluarga Syekh Syihab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201, tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling ya taat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab dari keluarga marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi ya, harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syihab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Jadi gitu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jadi jangan marah-marah, jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua ditantang. Masalah apa? Kalau masalah KM 50 santri 6 panjenengan saya nggak ikut ya. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh santri 6 panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak taubat sejak sekarang. Karena nanti panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain dengan lisan yang tidak dikontrol, ya, mengkompori orang-orang. Seperti apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung, dari Habib Ismail ya Al-Aidid juga. Jadi ini yang harus panjenengan ingat bersama. Nanti kalau jenengan tidak merenung ya, memperbaiki diri, akan saya bongkar semua. Bahwa bin Syihab atau Syihabuddin, Alu Syihab, semua yang ada di Indonesia ini adalah bukan dzurriyyah Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google searching untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah dzurriyyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah SAW sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriah ya, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya
tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad, ada 5 generasi. Anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar dalam satu abad 100 tahun. Coba jenengan ingatlah. 45 merdeka bangsa Indonesia 1945. Sampai sekarang belum ada satu abad. Ketika mbah kita lahirnya tahun 1945, jenengan cek sekarang. Anaknya ya kan punya anak, punya cucu, punya buyut. Kakak saya yang paling barep itu umurnya 61 tahun meninggal dunia. Satu, ya. Kakak saya sudah memiliki anak, ya, umur 40 tahun. 40 tahun. 2. Anaknya kakak saya memiliki anak sendiri yang berumur 14 tahun. 3 generasi kan. Ditambah kakak saya berarti 4. Ditambah bapak saya berarti 5. Dalam jangka waktu 100 tahun ini menurunkan 5 generasi. Ini sesuai dengan hitungan dari Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir. Karena Muhammad Al-Baqir lahir tahun 59 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. Umurnya cuma 55 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena peperangan. Dulu itu orang harus saling menundukkan satu sama lain. Siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Hukum rimba. Terus sampai ke Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, ini mulai ada keteledoran. Entah itu sengaja dari Rabithah Alawiyah atau dari pihak Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri. Yakni ketika sampai pada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu lahirnya tahun 260 Hijriah disebutkan di silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. 260 Hijriah itu tidak sesuai dengan sejarah dan kitab nasab yang ada. Karena masih simpang siur kebenarannya. Ada yang mengatakan 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal menurut mereka kaum Alawi itu dengan nama Ahmad Al-Muhajir, 241 Hijriah lahirnya. Ada sebagian yang mengatakan 260 Hijriah. Ada lagi dalam kitab Al-Imamul Muhajir itu 273 Hijriah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Nuh, ya, itu 273, tapi lebih condong ke 260-an. Ada yang mengatakan lagi 279 Hijriah. Menurut cerita dari kalangan internal Syiah yang ada di Irak itu bahkan justru 210-an Hijriah. Jadi ada 5-6 versi tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Mana yang benar? Mana yang benar? Padahal di tahun 235 Hijriah Imam Ahmad itu pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni yang bernama Imam Ali Al-Hadi di desa Surya, Madinah. Itu tahun 235 Hijriah, berarti umurnya sudah antara 25-an tahun, berarti lahirnya ya antara 210 Hijriah. Lah, berarti Imam Ahmad yang ada di dalam At-Tusi, ya, versi Syi'i Imami itu tidak sama seperti Imam Ahmad versi Sunni Syafi'i yang diakui oleh Ba'alawi. Nah, di sini disebutkan 260. Wafatnya kompak 345 Hijriah, umurnya 83 tahun. Oke. Sekarang ke Ubaidillah. Nah, ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita kupas bersama. Nanti kalau macam-macam ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka nih. Ubaidillah di sini disebutkan lahir tahun 320 Hijriah. Jelas tidak masuk akal. Tertolak secara ilmiah. Kenapa tertolak? Menurut sejarah,
bahwa Ubaidillah bersama dengan anaknya yang bernama Ismail yang lahir di Basrah, Irak, itu turut serta hijrah dari Basrah ke Husayyisah lewat Makkah ke Madinah, lewat Madinah sampai ke Mekah. Lah, 317 itu hijrahnya. Kok di sini lahirnya 320 berarti umur 3 tahun. Umur 3 tahun kok punya anak Ismail atau Basri itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Nggak masuk. Nggak ilmiah. Nah, ini terkenal dengan ilmu otak-atik gathok-mathuk. Nggak ada standarnya. Katanya surah Al-Istifadhah. Imam Al-Bari Al-Wasi, Sahibul Fadilah wal Karamah, terkenal di mana-mana. Mana buktinya? Nggak ada. Imam Ubaidillah lahir kok 320 itu bagaimana? Berarti ikut hijrah ayahnya Imam Ahmad Al-Abah umur 3 tahun. Lah umur 3 tahun punya anak yang bernama Ismail masuk apa enggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Kalau hijrahnya Imam Ubaidillah umur 23 tahun itu masuk. Berarti bukan 320 Hijriyah. Ada yang mengatakan lahirnya Imam Ubaidillah itu 295 Hijriyah. Jadi ini enggak masuk. Ya, nggak masuk, gagal. Yang pertama corek, yang kedua corek gagal di generasi yang ke-9 dan 10. Sekarang ke generasi yang ke-11. Ubaidillah memiliki anak yang bernama Alwi. Lahirnya tahun 350-an, wafatnya 400-an. Ini nggak jelas juga. Saya belum menemukan. Walam atif ala tarikhi wafatihi itu menurut Abu Bakar Asyili, Al-Masyura'ur Rawi, abad 11 Hijriyah. Tidak diketahui lahirnya Imam Alwi itu tahun berapa, wafatnya juga pasnya tahun berapa. Perkiraan 400-an. Disamakan seperti kedua saudaranya Basri dan Jadid. Nah, ini juga perkiraan otak-atik gathok-mathuk. Berikutnya ke generasi yang ke-12 dari leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini lahirnya tahun 390 Hijriah, wafatnya 446 Hijriah, masih masuk. Masih masuk. Pantas masih. Ketika Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi, lahir 450 Hijriah, wafat 512 Hijriah. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholik Kisam, yang terkenal dengan ketika tahiyat, ya, membaca sholawat, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu dijawab langsung oleh Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh Ali Ba'alawi. Ali Kholik Kisam ini di sini disebutkan lahirnya 470, terus wafatnya 529, ini jelas juga tidak masuk akal. Umurnya cuma 50 tahun, nggak masuk akal, nggak ilmiah. Kita coba cocokkan dengan kitab Ar-Raudhul Jali saja. Ali Kholik Kisam itu wafatnya tahun 507 kalau di sini. Ada 527, ada 507, ada 529, ada wafatnya 729. Mana yang benar? Nah, inilah yang namanya otak-atik gathok-mathuk. Ar-Raudhul Jali coba jangan lihat. Halaman 128. Wafatnya itu 507. Jelas nggak masuk. Yang asli sesuai dengan Tabaqatul Khawas, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi itu 729 Hijriah, wafatnya Imam Ali Kholik Kisam. Ini di otak-atik lagi, wafatnya 529 Hijriah, tidak sesuai dengan Ar-Raudhul Jali yang 507 Hijriah. Nah ini, terus ketika Imam Ali Kholik Kisam memiliki anak yang bernama Muhammad Shahib Mirbad, ya, ini lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 590. Diperkirakan, genep semua, umurnya 50, 60, 55, 56, 55 gitu, nggak ada yang ganjil. Terus, ini yang paling tidak masuk akal. Pada generasi yang ke-16 dari leluhurnya, Habib Muhammad Rizik Syihab itu sampai ke Ali yang menjadi ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Ali yang terkenal dengan nama Walidul Faqih, itu lahirnya tahun 630, terus wafatnya tahun 690. Padahal bapaknya Ali ini wafatnya tahun 550. Orang yang sudah meninggal dunia lama, hampir 80 tahun, kok masih memiliki anak? Ayo, masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Jenengan nanti koreksi sendiri, ya.
Muhammad Shokir Mirdad itu lahirnya 500 Hijriah, wafatnya 550 Hijriah. Umurnya 50 tahun. Lah, 550 itu sudah wafat, tetapi memiliki anak yang bernama Ali, yang terkenal dengan ayahnya Muhammad Baqil Muqaddam, lahirnya 630. Itu 630 itu Muhammad Shokir Mirdad sudah meninggal dunia, perkiraan ya 60 tahun, 80 tahun. Ya, 550 tambah 80 tahun. Sudah meninggal 80 tahun itu masih memiliki anak yang bernama Ali Walidul Faqih. Gitu. Lalu ini yang paling membagongkan lagi. Ali Walidul Faqih memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang terkenal. Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, tokoh sufi ya, yang mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya menurut mereka, ya. Itu lahirnya tahun 574 Hijriah, wafatnya 653 Hijriah. Masuk? Nggak masuk. Antara lahirnya ayahnya itu duluan anaknya. Ayahnya itu lahirnya 630, anaknya lahirnya 574. Itu piye? Jelas nggak masuk akal. Jadi nggak masuk sudah. Ini jika sampai saya telusuri semua ke Habib Muhammad Rizik Syihab, itu jelas ini corek semua, gagal menjadi dzurriyyah Nabi berdasarkan silsilah nasab ini. Tidak ilmiah, tidak masuk akal. Nah, tolong dibenahi lagi kalau toh mau diakui secara ilmiah, ya. Tolong dibenahi lagi. Jelas salah, ya. Salah. Siapa yang menyalahkan? Dia standar. Orang wong wis mati puluhan tahun kok masih memiliki anak, itu bagaimana? Ya itu. Jadi yang di Rabithah Alawiyah Polhut Islam ini semua bisa dilihat, kok. Semua bisa melihat. Nggak ada yang ditutup-tutupi lagi. Jelas. Nah ini cuma tahunnya itu nggak sinkron lah, sudahlah. Coba dipikir-pikir bareng dulu. Yang ini. Wong ayahnya itu lahirnya lebih duluan anaknya. No tak Mas? Atau yang sudah meninggal dunia lama puluhan tahun masih bisa memiliki anak. Ini sama dengan halusinasi. Sama dengan penyakit malihulia. Sama dengan itu. Jadi mohon maaf, tidak ada kejahatan yang sempurna. Walaupun sudah berjalan lama, diyakini syuhra wal istifadah oleh banyak orang, tetap akan ada kelemahannya. Karena apa? Akan terjatuh dengan sendirinya. Karena kesalahannya sendiri, menggali lubang yang akan dimasukinya. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian, ini saya sertakan kitab Khidmatul Asyirah. Kitab Khidmatul Asyirah ini dikarang oleh Al-Ustadz Al-Jalil As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Seghaf Al-Alawi tahun 1964, sebelum meletusnya G30 SPKI. Dikarangnya di Jakarta, Indonesia oleh Rabithah Alawiyah. Tahun Hijriahnya 1384, sesuai dengan tanggal 11 Juli 1964. Di sini disebutkan ada Qabail atau Qabilah, klan-klan dari Ba'alawi itu sejumlah 346 nama klannya. 346 ini. 346. Ini bisa mengalahkan suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Toh di dalam catatan di spenduk sensus yang ada di Indonesia itu ada 300 lebih suku dan bangsa, tapi ada subnya itu lebih dari 1.300-an. Tapi kalau disuruh menyebutkan 300 klan atau qabilah atau suku, kita tidak akan bisa menemukan. Paling yang perkiraan-perkiraan pecahan-pecahannya saja. Misalkan kita hanya bisa menyebutkan 20 lah ya, kalau di Indonesia misalkan suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Batak misalkan, terus suku nggak ada Rohingya loh ya, Dayak misalkan. Dayak pun ada sub-sub bagian-bagian tertentu, paling jenengan bisa
nyebut paling 100-an lah. 100-an. Lah ini ada 346. 346 kabilah dari Ba'alawi ini seandainya datang semua ke Indonesia, hancur sudah kita. Mohon maaf, hancur sudah kita. Apalagi sudah ada kota Situbondo, kota Tarim. Belum sohib-sohib yang lain. Nah, ini untuk kehati-hatian kita. 346. Kemarin yang disebutkan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab kan cuma 75 tambah 15, cuma berapa? Jadi tidak ada sahab loh ya, Syihab yang ada itu. Jadi mulai yang pertama, nah ini Alu Azmat Khan. Nah, inilah yang saya itu kadang-kadang dengan Kang Mas, Kiai Ali Badri itu kadang-kadang masih beliau itu gandoli. Mbok yo jangan di tengah saja, Kang wasit ya wasit tapi yang adil. Azmat Khan itu Abdul Malik itu hanya perkiraan saja. Lalu Ali Maknum, Alu Abu Bakar Al-Fakhr, Husain Al-Qoroh, Auhaj Al-Baiti, ya, semua dibatalkan oleh beberapa jam yang lalu. Syekh Syamsuddin Syarafuddin melalui akun resminya menyusul lagi, saya dikirimi Mufti Diyar Al-Yamaniyah Syekh Syamsuddin Syarafuddin beberapa jam yang lalu ngirimi bahwa sudah dibatalkan lagi beberapa kabilah dari Ba'alawi. Hasan Al-Hudaili, Bafauq, Bafarwaj, Al-Walaj, Al-Basuroh, Ali Lala, Ali Kuku. Banyak sekali, ada Al-Jazirah juga. Al-Mahjub, Al-Haddad, Hamdun, Basakota, Musarrofa, Tawil, Bafaroj, Al-Hasim, Khadijah, Ahmar Al-Unyah, Haikon, ada 346, enggak saya sebutkan satu persatu. Lama nanti. Al-Aidrus, semua Ali Muhammad, ya. Alwi bin Muhammad, termasuk yang paling penting khusus tentang keluarga dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu ada di halaman Abdurrahman, sebentar, okay. Keluarga Syihabuddin. Syihabuddin itu ada dua. Syihabuddin Al-Akbar memiliki cucu, itu Syihabuddin Al-Asghar, cucunya. Jadi marganya pun pecah dari 3. Jadi ada Zain bin Aidrus bin Syihab, macam-macam. Jadi semua keturunan dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Habib Ali memiliki anak yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman memiliki anak yang bernama Ahmad Syihabuddin. Jadi kalau saya runut ya dari bawah, Ahmad Syihabuddin, marga yang pertama kali Syihab itu, Syahab atau Syihab itu. Ahmad Syihab atau Syihabuddin Al-Akbar, ayahnya Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali yang tadi selenco ya tahun lahirnya itu, Ali bin Ali Kholi Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwiya Awal bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Fatimah bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Auladu Abdurrahman bin Ali As-Sakron, yakni Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini Ali Syihab. Ali Syihab. Jadi antara Ali Syihab dengan Ali Al-Hadi itu sama. Ali Al-Hadi. Keluarga Ali Al-Hadi, mantan suaminya Ratna Sarumpait. Ali Al-Hadi. Syihab. Nah, Syihab ini pecah jadi Syekh bin Syihab bin Husain Syihab dan juga Zain bin Aidrus bin Syihab. Jadi Syihab-Syihab itu banyak. Jadi mohon maaf ini buka-bukaan sebagai. Jadi tolong dimiliki khidmatul asyirah. Itu juga kalau bisa memiliki juga Al-Imam Al-Muhajir. Kitab Al-Imam Al-Muhajir ini ada 2. Ya. Pertama dikarang oleh penyalin kitab Syamsul Dhohirah. Ya. Oleh Habib Muhammad Dia Syihab. Nah, ini pakai shin di sini. Lihat Syihab.
bukan Syahab, bukan Sohab, bukan. Terus yang kedua Abdullah bin Nuh, ini walaupun bukan seorang Habib, kiai asal Cianjur, jasanya cukup banyak tapi dikelabui, diakali, dikadali sama Mbah Alawi. Akhirnya ngarang kitab sama seperti turunannya, ya, yang disalin pertama Muhammad Diasyab dan Abdullah bin Nuh asal Cianjur yang disambungkan silsilah nasabnya sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah alias Habib, sama-sama Habibnya. Ini. Jadi kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau ada kiai yang meluruskan seperti ini ya harus didukung gitu. Tidak boleh malah justru wah rasis. Oh, itu buka rahasia orang lain pribadi. Enggak seperti itu. Ini demi kebaikan bersama. Berhubungan dengan Nabi kita harus meluruskannya jika ada pihak yang mengotorinya. Keluarga Nabi yang suci itu jangan dikotori seenaknya. Dan di antara kita sekarang ini juga harus hati-hati, ada permainan trik dan intrik seperti drama sandiwara kehidupan kita ini. Sampai ada keterangan tentang kalau pihak para Habib, khususnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu selalu menuduh PKI, komunis PKI. PKI itu di matamu, bukan di saya, bukan di kita-kita ini. Kita dulu kan ingat, ada partai PSI kan, sekarang ini kan ada kan, gitu, Partai Solidaritas Indonesia, gitu. Yang masuk di situ siapa? Tamara Amani Al-Atas. Sampai sekarang itu masih menjabat, ngerombong ya, ngerapel, borong jabatan-jabatan sampai sekarang. Al-Atas itu. Dari marga Al-Atas. Ya, walaupun ketuanya Grace Natali, ya bukan dari kita, tapi yang ngikuti juga dari kalangan Mbah Alawi juga. Kita harus ingat, jangan lebih mudah percaya, kita harus waspada. Saya sampaikan ini supaya kita nih hati-hati, jangan mudah diadu domba. Baru-baru ini tuh ada orang yang lapor ke polisi, ya, katanya ingin mempolisikan kita karena mengoreksi dan mencemooh, melecehkan pujaannya. Nah, itu salah besar. Nggak ngerti kajian yang kita sampaikan ya selama ini. Tiba-tiba langsung mengatakan, oh berarti mau melecehkan Duriyah Nabi. Duriyah Nabi yang mana? Mungkin demikian sebagai mukadimah kami cukupkan. Selanjutnya kita akan berinteraksi untuk membahas tulisan panjenengan semua. Ada yang hilang ya? Ada yang awal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih. Pak Jai, Pak Idrus Romli makin kelantur Pak Yainur. Sementara saya biarkan dulu Pak Jai. Biar kelantur dulu. Biar kelindur dulu, masih tidur. Belum bisa bangun. Biarkan dulu. Sudah saya jatuhkan 3 kali, dia tetap akan bangun lagi. Karena saya tahu track record. Masih ngelantur. Oh ternyata begitu. Ketika Nabi salah bermuka masam saja langsung ditegur oleh Allah. Tapi yang mengaku dzurriyyat merasa paling suci dan paling mulia sehingga bebas melakukan apapun tak akan salah di hadapan Allah. Nah, inilah yang namanya feoda. Ini namanya tidak adil. Wong Rasulullah saja diingatkan oleh Allah. Lah para Habib Alawi tidak diingatkan oleh Allah, ya diingatkan oleh kita-kita ini. Karena ada ilmu yang berasal dari Al-Quran hadis, ya hakikatnya dari Allah. Untuk menyampaikan, supaya mereka ingat kembali pada ajaran yang benar. Di dalam surat Abasa kan, gitu. Oh ternyata begitu, gitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasudda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla inna tadhkirah dan seterusnya. Abdullah bin Umi Maktum datang Rasulullah dengan bermuka masam diingatkan oleh Allah. Jangan begitu. Nah ini terus para Habib Alawi kok nggak ditegur? Nah ya kita tegur seperti ini, gitu. Bukan berarti kami melakukan tugas Allah itu tidak, ya saling menasihati kan begitu. Pak, oh ternyata begitu. Nabi Adam melakukan salah langsung diturunkan ke bumi dari surga. Yang merasa paling suci dan paling mulia walau berbuat dosa merasa surga adalah haknya. Lah inilah yang namanya keserakahan, keanggaran murkaan, kesombongan. Bisa juga masuk dalam ranah pembodohan. Tidak boleh seperti itu. Yang punya surga itu Allah. Semuanya bisa masuk, memasukinya tergantung ridhonya, ya, tergantung
hak prerogatifnya Allah sendiri. Nggih, berikutnya Bu Zain Zeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Mudah-mudahan sehat selalu. Susunan silsilah nasab Habib Ibu kok seperti Simsalabim lampu Aladin. Ada yang anaknya lahir sebelum ayahnya lahir, kan mustahil. Nggih, Bu Zain Zeta. Nggih, jenengan nanti buka lagi nggih. Nggih. Semua bisa melihat, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi jenengan bisa melihat nggih Bu Zain Zeta dari Pamekasan nggih. Jadi ini ilmu keterbukaan. Informasi semuanya bisa mengetahui. Terus berikutnya Pak Garuda Sakti, dari akhlaknya sudah kebongkar bahwa mereka keturunan Bani Yuya, tukang sihir Fir'aun. Sesuai dengan kajian DNA, memang ada kisi-kisi ya, yang mengatakan bahwa memang ada silsilah selain ke Asia Tengah, ya, Eropa, juga ada yang berasal dari daerah Egypt, semenanjung Afrika Utara itu. Nggih. Berikutnya Pak Garuda Sakti, Raja Gendam adalah Habib Alawi, Raja Gendam. Oleh sebab itu para kiai-kiai kita harus waspada. Ilmu-ilmu yang tidak baik itu dipelajari nggak apa-apa. Ilmu maling itu nggak apa-apa dipelajari supaya bisa mengantisipasi jangan sampai kemalingan. Ilmu hipnotis gendam itu harus dipelajari. Menurut saya itu wajib. Karena apa? Untuk menghindari pengaruh gendam. Kalau kiai hanya mengandalkan sugesti dan husnudzon saja, maka mudah untuk diperdayai. Nih, begitu nggih. Rangenah. Yang bikin heran masa yang satu hidungnya mancung, yang satunya pesek, padahal kan satu marga. Nih. Kalau masalah ini berhubungan dengan inna nahnu nuhyil mauta wa naktumu ma qaddamu atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada perintah kunnya Allah, lalu fayakun, berjalanlah sistem itu. Sistem itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat di mana makhluknya itu berada. Kalau Habib itu berada di Afrika, ya kulitnya agak hitam. Kalau Habib itu berada di Singapura juga beda lagi. Dulu Habib Alawi yang ada di Indonesia itu tidak sebersih sekarang, enggak. Dulu tuh kumut-kumut. Mbah buyutnya dulu waktu menjadi tenaga kerja dibawa oleh Belanda dari Hadromi Mukalasana ke sini itu dulu ya kumut-kumut. Jadi kan bisa lihat fotonya. Berikutnya Garuda Sakti. Ilmu Habib Alawi adalah ilmu supranatural tingkat tinggi. Tanpa sadar kita terhipnotis. Artinya adalah ilmu paranormal atau ilmu dukun pakai perewangan atau khodam. Ada ilmu hikmah, misalkan mengambil hikmah dari kitab Mamba Usulul Hikmah, mengambil intisari dari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, Ujarubat Ad-Dayrobi, ya, dan kitab-kitab hikmah yang lain. Kalau menurut pemahaman ulama klasik itu diperbolehkan. Tetapi untuk saat ini, karena itu banyak sangkut pautnya dengan keyakinan-keyakinan yang tidak Islami, maka ditinggalkan saja karena tidak ada manfaat. Banyak, saya juga punya kitab-kitab itu, dan termasuk diantaranya adalah istikhdam. Istikhdam itu ya perewangan lah dari leluhurnya, memanggil leluhurnya. Barang siapa yang memanggil 3 nama dari tokoh Ba'alawi ini, maka secepat kilat akan datang dan menolong, membantu kebutuhannya. Yakni Habib Alwi Al-Ghuyur, ya. Habib Ali Sohibud Darok atau Maulad Darok, dan Habib Umar Al-Mukhdor, ya, anaknya Abdurrahman As-Segaf. Itu langsung datang. Ya, datang itu siapa? Ya mungkin jin korinnya, ya, atau khodamnya. Kalau menurut orang Kapitayan itu sedulur papat limo pancernya, ya, atau perewangannya. Bahasa Arabnya kan khodam, ya. Mungkin bisa seperti itu. Nanti kita bahas lagi, Pak Garuda Sakti. Penangkalnya adalah kita harus banyak baca sholawat Nabi, insya Allah akan netral. Leres Pak Garuda Sakti, baca sholawat Nabi yang sederhana saja, yang biasa-biasa saja, yang ada tuntunannya saja. Gitu, mungkin sholawat Nabi yang singkat, Shallallahu ala Muhammad. Sholawat Nariyah, sholawat Munjiat, Sanusiat, nggak apa-apa. Yang simpel-simpel saja. Begitu Pak Garuda Sakti. Pak Patsdawani, mohon dikaji surat As-Sajdah ayat 26, apa bisa jadi dalil tes DNA? Pak Patsdawani, surat As-Sajdah ayat 26. Mohon maaf ini karena Al-Quran. Tolong buka. Surat As-Sajdah ayat 26. Apakah ada hubungannya dengan tes DNA? Saya kira hubungannya ada, cuma kecil saja nih Pak Patsdawani. Kecil saja. Karena sesuai yang kami sampaikan di dalam surat Yasin itu, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami telah menghidupkan orang-orang yang mati. Itu Allah sendiri yang menghidupkan.
Wa naktubu ma qaddamu, dan menulis apa yang telah mereka lakukan dulu, wa atharum, dan bekas-bekasnya mereka, perbuatannya mereka yang mungkin tubuhnya ada yang cacat, ada yang menjadi waria, ada yang terlahir keluarga kaya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua itu sudah rapi ya, disimpan filenya di dalam buku induk yang nyata. Ini surat As-Sajdah ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Awalam yahdi lahum, apakah mereka belum mendapatkan petunjuk, bisa membaca? Nah, ini orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah, kaum yang telah kami hancurkan sebelumnya. Ya sama seperti kalau kita berada di daerah Palu ya, likuifaksi Palu. Kalau jangan lihat di sana kan ada beberapa desa yang tenggelam, dimakan oleh bumi. Terus kita lewat di sana, minal quruni, sebelum kita, ya, kemarin itu, yamshuna fi masakinihim, kita berjalan di tempat mereka, kediaman mereka. Kalau kita berjalan di wisata kota sejarah kuno yang ada di Saudi Arabia, yang pernah dilarang oleh Rasulullah, ya sekarang dibuka, yakni bekas peninggalan Madain Soleh yang ada di sana, ya itu ya bekasnya orang-orang terdahulu. Kemana mereka semua? Nggak ada. Itu menjadi bukti bahwa inna fi dzalika ayat, itu ada ayat atau tanda-tanda. Apakah mereka tidak mendengarkan atau menganalisanya? Nah, pernah ada kehidupan yang lalu. Mbah buyut kita mana? Semua sudah tiada, tidak ada di depan kita, sudah masuk ke dalam alam yang ada di dalam perut bumi kita, sudah hancur binasa. Terus kita ada generasi yang lain. Ini coba kita pikir bersama. Lah, apakah ada hubungannya dengan DNA? Kalau disambung-sambungkan ya ada, nih, Pak Zawani. Tapi intinya cuma kecil saja presentasinya. Begitu Pak Zawani. Pak Uranun, DNA Syarif Sayyid Arab suku Quraisy Kablo J1, DNA Duriyah Wali Songo mayoritas Kablo O, DNA Habib Yaman mayoritas Kablo G. Silahkan netizen Indonesia nilai sendiri, 62 kan Indonesia. Kita bisa menilainya sendiri. Pak Uranun. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang hadir Kiai. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Susilo dari Lumajang, semoga selalu berbudi dan selalu bersusila, tidak asusila. Bisa menyadarkan orang-orang yang asusila. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, apakah kitab Bughyatul Mustarsyidin itu karya Pak Alawi? Apakah kesimpulan fikihnya masih sejalan dengan mazhab Syafi'i atau sudah menyimpang? Pak Pamungkas Pramana, Bughyatul Mustarsyidin itu sama dengan Risalatul Mu'awanah, karya Pak Alawi. Tapi kebanyakan mengambil literasi referensi dari Imam Syafi'i. Masih normal kok. Kita boleh mengambil ilmu dari Pak Alawi, tidak kita lihat siapa Pak Alawinya, tapi kita lihat ilmunya. Ditasehkan, disetorkan ya, dilaporkan ya oleh seorang yang mempelajari kitab-kitab Pak Alawi ke gurunya. Bagaimana gurunya? Kalau gurunya menasehkan sesuai salinan dari kitab-kitab yang lain, Al-Madhabi Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ya nggak apa-apa. Abu Jahal itu memiliki anak yang bernama Ikrimah, orang yang soleh, padahal bapaknya toleh. Abu Lahab mempunyai anak perempuan yang bernama Durroh, juga solihah, padahal bapaknya tolih. Nggak apa-apa. Jadi kita melihat ilmunya, apa yang disampaikannya. Undur makol, walatandur mankol. Istilahnya seperti itu. Pak Pamungkas Pramana. Pak Kiai, kitab fikih karya Pak Alawi di pondok apa tidak sebaiknya diganti saja dengan kitab fikih mazhab Syafi'i yang rojih saja, agar tidak menimbulkan silang pendapat? Sebenarnya kalau kita meninggalkan kitab-kitab karya dari Pak Alawi itu nggak ada masalah. Karena memang kebanyakan pondok-pondok pesantren kita yang dulu sudah dirumuskan oleh para wali songo dan guriyahnya itu tidak ada ketergantungan dengan keulamaan dari Pak Alawi. Tidak ada. Jadi kalau misalkan ada ketua PCNO Pasuruan yang mengatakan hancur semua keilmuan NU, nggak ada. Hanya sebagian saja. Ilmu alat nahwu, sorof, ya. Nah, termasuk ilmu mustalah hadis, asbawan naudhoir, semua itu bukan karya Pak Alawi. Jadi nggak ada masalahnya. Garuda Sakti, pengasuh Ponpes Genggong, Haplogrup J1, Pak Garuda Sakti.
Kemarin saya dihubungi oleh Non Alek ya, mau ketemu dengan saya, tapi saya masih repot loyang Melayu sana sini. Nanti insya Allah kita agendakan. Beliau dari timnya ada yang mengirimkan beberapa informasi ke saya tentang dulunya pernah ada tamu yang berisi 5 orang ya, ada di sebagian dari 5 orang itu yang berasal dari Habib Alawi, lalu disambut oleh Mbah Hasan Genggong dengan Melayu tanpa memakai sandal, akhirnya diramesi lah ya, diklaim setia oleh Pak Alawi. Ada, saya masih menyimpan tulisannya. Pak Syihabuddin Wiralaya. Assalamualaikum Pak Yai. Dari Papua ikut komen, Habib itu siapa? Tidak penting, yang jadi titik poin ngaku sadah itu, diajak jujur-jujuran. Dalam ilmu psikologi, al-birru husnul khuluq dalam hadisnya. Orang yang baik itu tingkahnya akan tenang. Tenang ya. Sama dengan ketika kita berjalan di jalan raya sesuai dengan peraturan berkendara. Helm kita punya standar, semuanya sudah lengkap lah, termasuk surat-suratnya. SIM-nya juga punya. Ada polisi cegatan, tenang. Tenang. Apa yang ditakutkan saya bener? Apalagi saya nggak melanggar rambu. Tenang. Tapi dari jarak 50 meter ada cegatan polisi. Bingung sih. Nah, psikologi ini bisa dibaca oleh polisi. Oh, berarti nggak beres ini. Setangnya agak mengkos sih. Oh, berarti ini nggak beres ini. Kita menuntut tes DNA, kita membongkar kitab nasab dan sejarah dari kalangan eksternal dan internal mereka salah tingkah, membalas dengan cacian, makian, dan mengadu domba sesama anak bangsa. Oh, berarti ada yang salah. Gampang. Cara mendeteksinya itu mudah sebenarnya. Nggak perlu sesulit menghadirkan alat canggih untuk tes kejujuran, nggak perlu. Bisa dengan lihat sendiri. Leres dengan Pak Syihabuddin Wiralaya. Jadi Syihabuddin ini sama dengan Ahmad Syihabuddin bin Syihab nanti. Pak Wiralaya. Matur suwun Pak Wiralaya. Waalaikumsalam. Garuda Sakti. Banyak yang dari Terah Wali Songo Hablo Grup D1 dan sebagian Hablo Grupnya O. Nah, ada yang O juga. Ini yang bisa menjelaskan adalah ahlinya. Saya mengaku masalah DNA saya punya guru sendiri. Ya, saya punya guru memang. Tapi untuk menjelaskan secara detail bukan bagian saya. Nanti idza usnidal amru ila ghairi ali fantajiris sa'ah atau idza wusidal amru ila ghairi ali fantajiris sa'ah. Bisa kacau nanti. Intinya poinnya yang dapat saya ketahui adalah hasil akhirnya saja. Seperti yang telah kita dengarkan bersama. Untuk cara mendeteksinya sampai ratusan ribu tahun yang lalu lah. Nasab dekat atau nasab jauh ada ahlinya dan sudah dipetakan sendiri. Pak Jackson Adi Sucipto. Assalamualaikum dari Ngaos. Saya kok yakin kalau Mbak Alawi itu bukan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pengalaman saya waktu debat di Facebook dengan Habibah, saat terpojok mereka ngucapin sumpah serapah lah, gini Pak Jackson Adi Sucipto dari Malang, keluarganya banyak yang ada di Pasuruan. Ya memang seperti itu, mungkin ya itulah kadang-kadang kita ini nggak bisa membedakan ya mana itu ahli dakwah, ulama, tukang ceramah, tapi kayak preman itu kadang-kadang kita ini aduh bingung. Kayak ini ceramah, jamaahnya banyak, tapi kalau ngomong ya sumpah serapah, berkata-kata kotor, nggak bisa menjadi panutan ummah. Nah, inilah kadang-kadang kita ini bingung. Tapi itu laris itu malah justru ya. Heran saya itu. Heran. Pak Jackson Adi Sucipto. Dan bejane, Yai, kenapa negara Yaman satu-satunya negara di Jazirah Arab yang paling miskin? Apa ada hubungannya dengan perilaku Habib yang menistakan ajaran Islam? Indonesia buminya subur, ada Habib jadi ikut susah. Ya memang ada peran itu, Pak Ben Bejane. Ada peran itu. Oleh sebab itu kami menganjurkan, yang mengharapkan motivasi seluruh anak bangsa untuk bangkit. Untuk bangkit dengan cara kita memperbaiki sumber daya manusia kita. Untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada, yang Allah sediakan untuk kita. Kita ini surga, tapi justru penduduknya disuruh masuk neraka oleh mereka. Nah ini bagaimana? Bagaimana? Wong di negara yang tidak ada sumber daya alamnya seperti di Saudi Arabia, hanya minyak saja bisa kaya raya, walaupun ada dari jalur wisata spiritual ya, tapi tidak banyak. Bahrain itu apa? Uni Emirat Arab itu apa? Dibandingkan dengan Indonesia nggak ada apa-apanya. Nah Indonesia yang begini kaya raya kok bisa ada orang sulit cari kerja, banyak orang fakir dan miskin, pembagian daging banyak orang rebutan. Nah ini bagaimana? Inilah kelemahan kita. Di waktu wukuf ya, di Arafah, kita lihat begitu banyaknya umat Islam yang sudah sempurna agamanya, tapi di sisi yang lain kepeduliannya terhadap saudara yang ada di Rafah,
Gaza, Palestina juga masih minim. Tidak mampu membela saudaranya yang terjajah, tertindas, yang setiap hari dibomi, mati-mati terus setiap hari oleh penjajah Israel di sana. Begitu Pak Jackson Adi Sudipto. Assalamualaikum ya Nur. Waalaikumsalam. Kumohon kiai-kiai NU yang masih percaya Habib-Habib duriat Nabi terbuka pintu hatinya bahwa Habib-Habib bukan duriat Nabi dan lanjutkan terus ya Nur untuk berjuang. Insya Allah pun fayakun, monggo bangkit bersama wa kiaiku tanpa membenci semua umat manusia itu kita perlakukan sama. Sama apanya? Ya saling menghormati satu sama lainnya. Habib Alawi ya kita hormati, tetapi kalau mereka tidak mau menghormati kita nasihati. Kalau tetap mengengkel, ya bagaimana lagi? Gitu. Harus diluruskan seperti ini. Mulan Jamilah, para Habib sedang gencar-gencar di TikTok masih menganggap Kiai Nur dan kawan-kawan tukang fitnah. Nah, inilah perang. Dulu kekuatan lisannya Inna minal bayani lasihronnya Habib Ahmad Aidid itu benar-benar mampu mengobarkan semangat, tapi akhirnya mengorbankan rakyat. Menurut peneliti Inggris 500.000 nyawa kita melayang gara-gara lesannya ya Kang Habib Ahmad Aidid itu. Jadi kita harus hati-hati. Kalau ngomong tanpa dasar, tanpa data, ya semua orang bisa. Tanyakan mana buktinya, kan begitu. Mana buktinya? Buktikan kalau nasabmu nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat dari 38 generasi sampai Habib Muhammad Rizik Syihab ini tadi yang kita bahas, ya itu ada terputus. Coba 1.400, ambillah 1.400 tahun. Setiap 100 tahun itu 4 generasi saja. 4 kali 10 itu kan 40. Itu 1000-nya. Yang 400-nya kan 16. Jadi 40 tambah 16 antara 56 generasi harusnya. Tapi Muhammad Rizik Syihab itu keturunan Rasulullah yang ke-56. Harusnya. Tapi kenapa kok ke-38? Berarti ada yang terputus. Hilang generasinya. Begitu. Itu cara mendeteksinya. Mudah kok. Janur Gunung, di sini ya, Pak Joko Nur lah, ini dari ngasihnya, monggo Pak Joko Nur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Yahya Negoro. Saya ini selalu didoakan beliau Pak Joko Nur dari Tangerang, Matur suwun, sehingga dengan doa beliau itu mencari-nyari saya, nggak kelihatan 5 hari itu beliau mencari-nyari saya. Matur suwun Pak Joko Nur, semoga panjenengan sehat panjang umur. Pak Ahmad Wildan Jauzai, Assalamualaikum Yai, izin tanya tentang Abuya Mama Gufron. Apakah dia ulama atau bukan? Karena sedang ramai di medsos. Mohon pencerahannya Yai, matur suwun. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Wildan Jauzai. Beliau Buya Mama Gufron Al-Bantani ya. Dulu tetangga saya di Semambir, Surabaya. Setelah itu pindah ke Malang mendirikan pesantren unik NKRI, didukung oleh putra-putri dan juga keluarga dan santri beliau. Untuk sementara waktu saya tidak bisa mengomentari lebih panjang tentang beliau. Ada yang perlu diluruskan sesuai dengan halusinasinya para Habib Alawi. Kita kembalikan ke kalau para muhibin ya mau menerima tanpa cek data kitabnya mana atas ceramahnya para habaib atau Habib-Habib Alawi itu, kenapa dengan Abuya Mama Gufron tidak, justru malah menolaknya ya. Coba ini kita coba cari pendekatannya. Kalau sama-sama dibatalkan ya nggak usah diterima isi halusinasinya Mama Gufron Al-Bantani, juga para Habib Alawi. Dua-duanya sama. Sama seperti yang kemarin yang di Kudus itu loh. Jadi sama seperti tentang mimpi-mimpi itu loh. Saya sebenarnya dekat, suatu saat saya akan bertemu dengan keluarga besar beliau untuk, ya kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan. Ini yang menjadi beban batu sandungan ya bagi kita semua dalam berjuang. Ya memang namanya misalkan beliau bertamu ke rumah saya, ya mesti saya wajib menerimanya, beliau tamu saya. Toh nanti kalau ada yang benar, ya kita terima. Kalau ada yang salah, ya kita olah datanya, kan begitu. Jadi ada yang salah dan ada yang benar, Pak Ahmad Wildan Jauzai. Sesuai dengan apa? Siapa? Apakah sesuai dengan nafsu atau ilmu saya? Bukan, sesuai dengan data. Kita hidup ini berdasarkan data. Kita ceramah, khotbah Idul Adha, semuanya harus berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas. Pasti, nggak boleh sesuai dengan saya, nggak bisa, sebab ada datanya semua.
ada datanya semua. Toh kalau misalkan berdasarkan interpretasi ya harus tetap kembali ke data utama. Oke, kembali ke data utama. Kalau memang data utamanya tidak ada ya tidak ada. Kalau masalah bahasa Suryani ya, bahasanya Nabi Adam, ya maka ya bisa-bisa saja benar dan tidaknya karena saya tidak memiliki keahlian di bidang itu. Kalau di dalam kitab-kitab hikmah itu kan kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang tidak Arab ya. Tapi dulu itu bahasa itu cuma satu di dalam memori yang tersimpan di dalam otaknya dan hati nuraninya Nabi Adam itu bahasanya satu. Cuma waktu itu karena di daerah Babilonia itu maka ada perkembangan di ocar-acir bahasa manusia seluruh dunia. Akhirnya terpecah belah menjadi beberapa negara. Itu katanya seperti itu. Itu menurut cerita yang ada di dalam Alkitabnya. Saya masih belum bisa mempercayai 100%. Tapi intinya ada bahasa-bahasa tertentu. Karena bahasa itu bisa berubah-ubah dialeknya sesuai dengan zaman dan makan. Sama seperti misalkan kalau Islamabad ya tetap, tapi ketika Istanbul ya dulunya adalah Islambul. Hanya sama seperti itu. Nah, beliau mungkin Abuya Mama Ghufran ini memiliki keahlian tentang bahasa Suryani, tetapi ketika saya menyimaknya ya saya masih belum paham ya. Saya masih belum paham bahasa Suryani. Bahasa Suryani kayak gitu tuh bahasa Surya apa Suryani, bahasa asli Nabi Adam, nenek moyang kita. Nanti insya Allah Pak Ahmad Wildan Jauzai. Pak Husni Tamrin, berat sebagai duriah Nabi Muhammad SAW. Klan Ba'alawi secara ilmu genetik bukan duriatur Rasul. Semoga bisa menerima keadaan, amin. Taslim menerima kenyataan itu wajib ketika sudah diperlihatkan data. Datanya memang terputus 650 tahun. Pak Husni Tamrin hanya berasal dari kitab-kitab karangan internal mereka yang meyakininya sendiri. Toh walaupun begitu kitab-kitab karya mereka itu tumpang tindih, nggak sesuai. Ya sama seperti wafatnya Ali Kholiq Hisam, ada yang 522, ada yang 507 Hijriah wafatnya, ada yang 529 wafatnya, ada yang 729. Mana yang benar? Imam Ahmad Al-Muhajir lahirnya 260, 241 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah, 5 versi ini mana yang benar? Tumpang tindih, tumpang tindih. Berarti syuhra wal istifadhah itu tidak terbukti. Nggih. Fituliz zaman. Sejak dulu sampai sekarang. Nggih, begitu nggih. Pak Nur Hadi. Kalau yang ngawur saja berani bersuara, maka yang alim harus lebih berani bersuara. Kalau yang ngawur. Yang ngawur saja berani bersuara, maka yang alim banyak yang alim. Saya yakin ulama-ulama kita, gus-gus kita, santri-santri kita tuh yang alim memburu. Kayak saya hitung, kayak saya dihitung, tapi nggak berani bersuara karena mungkin minim data. Kemungkinan Pak Nur Hadi. Jadi saya sampaikan, ayo ngaji bersama. Ngaji bersama. Nggak ada guru, nggak ada murid. Yang ada adalah sharing, saling berbagi. Zamannya sudah beda. Jadi dengan dari kalangan kiai banyak, saya itu melayani setiap hari itu, saya itu melayani ribuan, saya seperti operator gitu. Jadi saya jawab semuanya walaupun singkat-singkat, ikuti pengajian nanti gitu. Saya layani, saya telaten karena apa, sudah kadung mau membuka diri gitu. Jadi saya harus fotokan ini kita Produl Jali, halaman ini saya foto, saya kirim, ini buktinya. Terus saya itu ketika ditantang, ini ya sudah ada kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Waduh, walaupun ketinggalan kereta 3 tahun yang lalu, tetap saya layani dengan telaten, dengan sabar. Saya sampaikan kitab Abnaul Imam itu bukan karya Ibnu Toba yang asli, itu aslinya adalah kitab Abdul Masih, bukan kitab Abnaul Imam yang asli, karena sudah campur tangan 4 orang penyalinnya. Gitu, nggih. Jadi begitu, nggih. Berikutnya, nggih. Pak Nur Hadi sudah, Pak Sukadi Damar, Pak Joko Nur, mereka para habib itu sudah kepalang tanggung untuk merasa diri mereka duriat Rasulullah. Makanya dengan segala cara akan mereka lakukan demi akan nilai pengakuan, namun tidak berani pembuktian. Nggih, Pak Joko Nur, nggih. Sesuai dengan ucapan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, wajib tes DNA, ya ayo kan gitu. Ayo, kalau Duriah Wali Songo tes DNA tidak harus. Karena apa? Duriah Wali Songo tidak mengaku sebagai Duriah Nabi. Kalau toh Duriah Nabi yang asli, ya nggak apa-apa. Nggak ngaku-ngaku saya darah itu enggak. Gitu loh. Berkeluar sana sini itu adalah Habib-Habib Alawi yang wajib mereka untuk tes DNA. Buktikan kan begitu. Jangan ditolak. Sesuai dengan ucapan dari Ketua PBNU kemarin bahwa tes DNA itu adalah fikih peradaban. Mau ditolak itu bagaimana? Oh ternyata begitu.
Dajjal mata satu, simbol sifat satu sisi sudut pandang. Tinggi besar, sombong. Tunggangan keledai, simbol manusia bodoh, tak berpikir. Hanya ikut-ikutan beragama. Masuk tempat ibadah pakai jubah agama. Pak, oh ternyata begitu. Ini bisa memahami ya arti dari Dajjal yang berupa kiasan ini. Jadi tidak hanya berupa kalimat saja, ya, tapi dipahami secara luas, utuh, ya, global, bahwa Dajjal itu adalah sistem yang ada dalam setiap zaman, dalam setiap abad, di mana manusia itu generasinya ada. Begitu, Pak. Oh ternyata begitu. Leres panjenengan, leres. Dajjal mata satu itu bukan mata satu begini ya, tetapi memang tidak bisa memahami dari beberapa sudut pandang, hanya sudut pandang satu sudut pandang saja. Diingatkan gitu ya masih ngotot. Misalkan Kang Mas Kiai Haji Idrus Romli ya, yang masih ngotot, dia akan mencari pembenar. Saya biarkan. Nanti kalau sudah mentok ya semoga hidayah Allah menyertai ya.